Assalamualaikum Bapak-Ibu sekalian, selamat sore. Halo. Selamat sore Pak. Sore Pak. Sorry ya agak lama ya, ini mau makan siang dulu saya. Baik, kita on video lagi ya untuk bukti yang kedua. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Videonya di on dulu sebentar. Oke ya. Nggak mandi nggak apa-apa, nanti malam minggunya kan mandinya jam 6. Kan dikunjungi kan jam 6 nanti ya, jadi mandinya jam 6. Atau mau mandi kembang dulu ya, pupuk dulu nanti kembang 7 warna atau 7 berapa. Saya foto dulu, tidak mandi tidak apa-apa, difoto dulu, yang penting foto dulu. Ada ya. Oke. Satu lagi, biar agak banyak, nanti akan saya bagi-bagi sana. Semua dosen saya bagi wajah Bapak-Ibu sekalian, tenang aja. Sekalian untuk tebar pesona, ini teman-teman belum pada nikah ini, jadi ada dosen yang mungkin belum nikah nanti bisa join pada Bapak-Ibu sekalian. Baik Bapak-Ibu sekalian, silakan videonya di-off-kan boleh ya. Baik, saya izin share materinya ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang tadi kita jelaskan lagi. PPT saya sudah kelihatan Bapak Sen? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Iya Pak. Baik, sebelum saya mulai, ada pertanyaan lagi yang tadi sebelum saya mulai ini? Ada pertanyaan lagi sebelum saya mulai lagi? Tidak ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik. Tidak ada, saya akan mencoba untuk melanjutkan pertemuan yang kedua. Tadi kita sudah mengulas mengenai beberapa persoalan penting apabila bahan obat kita itu dari ekstrak ya. Ekstrak kasar maupun ekstrak purifikasi, semuanya masih punya kendala-kendala. Walaupun kalau kita bilang yang paling ideal adalah kita ekstrak purifikasi gitu ya. Namun demikian, itu pun masih kita bandingkan dengan yang isolat, masih banyak juga beberapa hal yang penting yang harus dilakukan sebagai seorang formulator agar nanti beberapa kendala keterbatasan ekstrak nanti bisa ditangani. Nah, setelah kita mendapatkan ekstrak ini sebagai bahan obatnya, maka kita melangkah kesediaan ya, kesediaan tadi. Kesediaan tadi bisa krim, bisa sediaan salep, bisa tablet dan macam-macam. Nah, tahap preformulasi ini nanti penting sekali buat Bapak-Ibu sekalian yang akan menyusun proposal ya. Jadi proposal itu merupakan tahap preformulasi sebenarnya kalau Anda pakai formulasi ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu adalah preformulasi. Jadi nanti Anda melakukan langkah preformulasi ini pada waktu menyusun proposal. Dulu S1 sudah pernah ya. S1 sudah pernah. Dari setiap buku sudah merancang, sudah paham ya. Dan universitas yang lain saya kira sudah semua. Nah, tahap preformulasi ini saya akan menjelaskan secara umum dulu. Kemudian sedikit saya sampaikan ekstrak bagaimana. Tapi secara umum apa yang diulas terhadap preformulasi hampir sama kajiannya, baik itu sintetis, baik isolat ataupun mau ekstrak. Cuma nanti sedikit ekstrak, sedikit ada berbeda ya. Perbedaan itu nanti juga pada akhirnya tidak akan berbeda jauh dengan hasil dari preformulasi. Yang intinya kita mendapatkan produk yang bermutu. Oke. Mungkin untuk yang kemarin S1 sudah sedikit, untuk apoteker lebih banyak sudah saya bahas di sini ya. Namun demikian nanti Bapak-Ibu sekalian kebanyakan yang belum dibahas ya, nanti kita bisa diskusi di sini. Intinya dalam merancang untuk sediaan, Bapak-Ibu sekalian secara umum ya, itu nanti Anda yang pertama pasti melihat sifat fisikokimia dari bahan obat kita. Kalau ekstrak ya tadi kita lihat sifat fisikokimianya tetap harus bagaimana ekstrak itu. Dengan keterbatasan yang harus kita tampilkan. Kemudian dari sifat fisikokimia nanti kita akan munculkan sediaannya apa. Jadi pada waktu Anda menyusun proposal pun itu nanti Anda harus tentukan dulu judulnya. Ya. Tadi yang saya sampaikan tadi juga ada ya, yang tadi saya jelaskan tadi ada yang kakak tingkat yang tadi
siang ya, tadi siang, tadi pagi dia WA saya, Pak saya dapat SK-nya bahwa Bapak ada membimbing saya untuk tesis yang ke depan. Nanti saya akan mengirimkan proposal saya. Saya kaget, jadi baru pertama langsung proposal. Langsung saya bilang, proposalnya jangan dikirim dulu, tapi kamu kirimkan dulu judulnya dan variabel bebas kamu apa. Itu kuncinya buat saya. Jadi jangan membuat proposal dulu sebelum Anda tahu sediaannya apa. Tadi kemudian dia memberikan judulnya saja, pada berikutnya sudah kok sama persis dengan teman yang kakak tingkat yang mau maju proposal itu, dia persis itu saya sampaikan juga tadi, dia mungkin saya cerita. Ternyata memang perbedaannya itu hanya saya rubah variabel bebasnya, kemudian saya rubah teknik optimasinya, kemudian saya rubah sediaan. Dan akhirnya bahannya boleh silahkan sama boleh. Nah, ini pun nanti Bapak sekalian pada waktu Anda menyusun pun pilih dulu sediaannya apa. Karena dari bentuk sediaan ini nanti akan muncul bahan tambahan apa yang penting untuk sediaan. Jadi sebelum sediaan ditentukan ya jangan dulu merancang yang kemana-mana. Nah, bentuk sediaan ini nanti akan mengacu bahan tambahan apa yang cocok untuk saya menyusunnya. Nah, tahap-tahap untuk ini maka Anda gunakan tahap reformulasinya harus kuat. Karena nanti dari sediaan ini, dari reformulasi ini nanti ya ada bab 1, bab 2, bab 3, nanti ada ujian proposal. Nah, dalam ujian proposal itu nanti penguji akan menanyakan, daging nggak produk kamu? Kayaknya variabel bebas kamu nyambung nggak dengan judul itu? Nanti akan Anda dikupas itu oleh penguji ya. Jadi nanti seandainya itu nanti salah total ya proposalnya nanti hilang. Oh nanti kalau itu Anda buat pasti nggak jadi itu. Oh itu nanti kalau Anda buat itu nanti tidak akan mencerminkan datanya. Oh itu kalau kamu nanti lakukan pasti nanti produknya nanti akan tidak bermutu. Nah itu masukan dari proposal itu daripada waktu Anda ujian proposal oleh penguji. Ya itu nanti akan ada diolah pada perubahan proposal itu ya. Sehingga nanti penguji atau timnya kita nanti akan menyarankan apakah proposal kamu nanti bisa lanjut tanpa ada perubahan, ataukah proposal kamu bisa lanjut dengan beberapa kali perbaikan atau beberapa poin penting yang diganti. Yang ketiga, proposal kamu harus ganti total. Apakah itu bisa? Oh bisa. Kalau Anda nanti merancang misalnya formula kok ngawur, ya itu akan menjadi masalah. Contohnya misalnya Anda akan merancang misalnya tablet misalnya tablet asetosal gitu misalnya. Ya kita lebih gampang namanya. Asetosal pembuatan tablet dengan metode granulasi basah. Gitu. Proposalnya bagus, jadi pada akhirnya penguji akan ganti total. Karena nggak mungkin asetosal dibuat dengan tablet metode granulasi basah. Oh, secara fisikokimia aja dia pasti tidak stabil, dan nanti akan terurai menjadi asam salisilat gitu ya. Sehingga dengan demikian apa? Ya proposal kamu akan diganti total terhadap konsep itu. Kalau metodenya sudah berubah ya berarti semuanya berubah karena skemanya mesti berubah, kemudian analisanya mesti berubah karena metodenya sudah berubah. Nah di sini nanti Bapak Ibu sekalian juga harus merancang bab 1, bab 2, bab 3 ini nanti pada tahap reformasi yang pada akhirnya nanti penguji akan bisa ini nanti hasilnya bagus diperbaikan sekian-sekian ya. Nah kata-kata bagus dan bisa ini arahnya adalah apa? Goalnya nanti setiap sudah ada yang Anda buat ada bermutu, yaitu aman, efektif dan acceptable. Nah kunci dari reformulasi nanti ada sebagai jembatan untuk sebagai rancangan bahwa nanti apa yang Anda susun itu nanti pada akhirnya akan Anda dapatkan pada waktu Anda menyusun bab 4 ya. So, nanti data-data itu Anda bisa bahas dan hasilnya adalah menjadi produk yang bermutu. Dan dalam studi formulasi karena ini bab 1, 2, dan 3 ini belum dilakukan di lab ya, maka data studi reformulasi ini adalah kekuatan Bapak besar dalam menyusun jurnal yang Anda gunakan sebagai rujukan. Jadi bab 1, 2, 3 ini dari jurnal. Jadi Anda tidak masuk lab ya, tapi ambil jurnal. Makanya saya bilang hati-hati memilih jurnal ya. Hati-hati jangan menganggap jurnal itu semuanya benar. Karena jurnal itu banyak juga yang tadi saya bilang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan banyak. Dan data-data itu kadang-kadang mohon maaf itu data-data yang dibuat pokoknya jadi. Sehingga kalau Anda mengikuti jurnal itu nanti akibatnya kalau Anda lakukan akan gagal. Sehingga biasanya pembimbing nanti akan menanyakan kok bisa
apalagi di kelas S2 ya, usahakan jurnalnya adalah jurnal yang terindeks Scopus gitu, atau jurnal yang terakreditasi SINTA gitu. Itu yang paling penting lah, paling tidak itu. Jangan menggunakan skripsi atau menggunakan jurnal kakak tingkat yang belum dipublish, ataupun Anda menggunakan jurnal-jurnal yang tidak dalam bentuk terindeks Scopus ataupun terakreditasi SINTA. Itu harus Anda betul-betul kuatkan. Yang kedua, kalau bisa jurnalnya, karena ini S2 ya, ya maksimal 10 tahun yang terakhir atau 7 tahun yang terakhir, itu akan lebih bagus lagi, karena namanya ilmu itu adalah sangat dinamis, sehingga yang terbaru itu pasti adalah ilmunya yang terbaru. Jadi artinya dia lebih publish terakhir itu adalah ilmu yang paling dijadikan kajian. Nah, di situ nanti data-data yang paling penting adalah data fisikokimia, fisikomekanik, dan biofarmakokinetik. Nah, pertanyaannya, kalau itu ekstrak bagaimana? Kadang-kadang ekstrak itu sifat fisikokimianya oke, masih bisa, tapi data-data biofarmakokinetiknya atau fisikomekaniknya kadang-kadang kita tidak dapat. Kadang-kadang datanya hanya mendapatkan ekstrak menurut jurnal ini, datanya sekian, dosisnya sekian gitu. Kadang-kadang ini menjadi jurnal yang lain berbeda lagi gitu. Artinya apa? Artinya bahwa dalam ekstrak itu sangat juga ditentukan unsur-unsur dari tanaman yang Anda cari, yang Anda dapatkan. Misalnya begini, misalnya saya ada mahasiswa A, B, C, tanamannya sama ya, dari daun pepaya. A, B, C yang orang yang lain tidak kenal gitu. Yang A dari unitas A, yang B dari unitas B, yang C dari unitas C. Sama-sama dibuat akan diuji sebagai antioksidan. Unitas yang A tadi ternyata dosisnya adalah 2%. Kemudian yang B sama-sama daun pepaya, dapatnya datanya adalah 5%. Kemudian yang C dilakukan lagi, ternyata dosisnya 7%, gitu. Sama-sama daun pepaya. Sama-sama sebagai antioksidan. Sama-sama ekstraknya adalah etanol 70%. Gitu. Sehingga Anda akan menggunakan yang mana? Nah, data-data ini secara biofarmakokinetik tidak jelas. Berbeda dengan isolat atau dengan paracetamol. Paracetamol dimanapun itu pasti dosisnya adalah 500. Tidak mungkin diuji dari 600 jadi 700 atau bagi 100, tidak mungkin. Karena datanya jelas dan itu sudah exactly dan dilakukan secara in vivo. Nah, data ekstrak ini kadang-kadang ya, karena ini tidak banyak dilakukan secara in vivo, maka data saudara betul-betul harus dilakukan. Ya. Tadi diuji betul, diuji dulu. Kalau ada dari bahan sintetis, bahan kimia nggak perlu diuji dulu. Jadi misalnya pertanyaan Mas Yosi tadi ya, perlu nggak ekstrak diuji antibakterinya? Ya perlu. Kenapa? Ya karena ekstrak yang kamu buat mungkin saya buat dengan bahan yang sama, nanti beda. Cara pengambilan daunnya saja juga berbeda, umurnya tanaman juga berbeda, kondisi tanahnya berbeda. Itu nanti akan menentukan terhadap kadar sebagai antibakteri yang berbeda. Nah, uniknya ekstrak itu adalah dia harus kita uji. Lupa kan sudah ada Pak data farmakologi mengatakan bahwa dosis ekstraknya ada 5%. Jadi tidak perlu Pak 5%. Jadi kadang-kadang kakak tingkat itu seolah itu baku itu. Jadi dia menganggap ya sudah masukkan saja dalam formulir 5%. Oh enggak, salah. Salah. Uniknya ekstrak adalah yang di dalam jurnal sama-sama daun pepaya, kemudian Anda meniru daun pepaya yang sama, itu kemungkinan berbeda sangat jelas berbeda. Karena kan Anda tidak tahu daun pepaya, umurnya pepaya jauh berapa, cara pengambilannya bagaimana, pada waktu jam berapa, dan kondisinya nanti di lingkungan sinar mataharinya kuat apa tidak, itu sangat menentukan sekali. Sehingga bagi Bapak Ibu sekalian penggunaan ekstrak, maka pada waktu Anda membuat ekstrak, walaupun data farmakokinetiknya mengatakan dia ada 7%, tetap harus dilakukan dosisnya berapa. Kemungkinan bisa 7, kemungkinan bisa 5, kemungkinan bisa 10. Nah, itu yang perlu kurangnya bahan akan cocok untuk sekian tablet misalnya. Dimana ekstrak saya adalah ini gitu. Misalnya dari pasaran, misalnya ekstrak saya dari kebun kasih, oh berarti bahan saya cocok seperti ini. Nah, apakah ini menjadikan sesulit apa dengan yang sintetis? Yang lebih sulit ini, tadi kan saya bilang karena di dalam ekstrak itu masih banyak mengandung bahan-bahan yang tentunya
pada waktu kita beli bahan eksipien pun akan banyak sekali terjadi hal-hal yang mungkin lebih banyak masalahnya daripada kalau kita menggunakan yang sintetis ya. Karena di dalam ekstrak tadi masih banyak kandungan-kandungan yang tidak bisa kita hilangkan, yang tidak bisa kita hindari. Tapi itu keuntungannya adalah efek sampingnya menjadi. Nah, dengan seperti itu nanti datanya semakin kuat, semakin bagus, maka digunakan data itu untuk menyusun atau mendesain suatu sediaan ya, atau formulasi yang pada akhirnya nanti pada waktu ada ujian proposal, nanti proposal kamu bisa dianggap ini adalah formula yang bagus yang pada akhirnya nanti sediaannya bisa stabil, bisa manjur, kemudian ketersediaan itu terpenuhi dan tidak toksik. Yaitu adalah konsepnya bagaimana bedanya ekstrak dengan bahan yang sintetis. Tujuan preformulasi sama ya, tentunya adalah tadi sudah saya sampaikan, nanti pada akhirnya kita nanti akan mendapatkan suatu formula di mana sediaan yang kita buat nanti akan menjadi stabil, efektif, dan aman. Apa saja data preformulasi? Sama persis dengan data-data sintetis, ini sintetis ya. Cuma di dalam bahan alam mungkin tidak seperti ini. Nggak mungkin bahan alam akan diuji misalnya koefisien partisinya, mungkin hanya dilihat ekstraknya 96% Pak. Boleh nggak sekarang kalau kita peneliti ya pakai ekstrak di mana penyaringnya pakai kloroform, pakai metanol. Di dalam CPOPTB sekarang sudah tidak boleh gitu ya. Tetapi Pak bahan aktifnya dia penyaringnya terlalu banyak di non polar. Terus gimana? Ya Anda tidak boleh melakukan itu. Anda harus menggunakan ya misalnya alkohol 96% ya. Atau Anda menggunakan bahan-bahan yang masih berbau tidak toksik. Ya. Jangan sampai pakai metanol, jangan sampai pakai kloroform atau endexam karena itu sangat toksik. Walaupun mungkin ada bahan yang sangat lipofil, dia akan masuk di sini. Nah, jelas kita tidak mungkin ya mendapatkan data-data seperti konstanta disosiasi atau pKa. Ya nggak mungkin kita dapatkan data ini. Kenapa? Karena dalam ekstrak itu data-data itu jarang kita dapatkan. Tetapi kalau yang bentuk kimia, sintetis, datanya jelas ada. Misalnya paracetamol, tinggal Anda baca aja. Lihat pKa-nya berapa, atau konstanta disosiasinya pada pH 1 sekian, yang tidak terion sekian sudah ada semua. Nah kemudian nanti polimorfi juga akan susah untuk ekstrak ya. Nah itu yang perlu kita cermati. Kadang-kadang reformulasi yang sangat tetap di sintetis tidak akan terpenuhi di ekstrak ya karena memang ekstrak lebih kompleks lagi untuk mendapatkannya dan kita akan susah. Namun juga kembali lagi saya ingatkan tetap ekstrak itu juga ada bagian-bagian yang menguntungkan, yang salah satunya adalah dia akan menurunkan terhadap efek samping. Kemudian data-data yang ini farmakologi juga jarang kita dapatkan selengkap, misalnya apakah obat itu mengalami terikat oleh protein plasma apa tidak, kemudian nanti dia mengalami perpas metabolisme apa tidak, apakah obat itu nanti dieliminasi di mana, kita tidak bisa. Tetapi kalau sintetis dengan struktur seperti itu bisa kita tebak, oh dengan struktur ini nanti berarti dia terikat protein apa tidak, kemudian dia mengalami perpas metabolisme di mana, kemudian nanti pada waktu keluar dia membentuk garam seperti apa, itu bisa kita lakukan terhadap data-data kalau bahan aktifnya adalah yang sintetis. Tapi begitu itu nanti ekstrak, nah data-data farmakokinetik kadang-kadang sangat terbatas. Nah terus gimana strateginya? Ya sudah, kita menggunakan aja data dari jurnal sebelumnya saja yang sudah dilakukan, ya sedapat mungkin lengkap lah. Karena untuk data buku di kedokteran sudah tidak mungkin, karena dokter pun tidak akan mau meresepkan untuk obat-obat yang masuk dalam kriteria yang bukan fitofarmaka. Dia tidak mau. Selama dia tidak diuji klinis, maka dokter tidak akan mendapatkan, tidak mau meresepkan itu. Dan kadang-kadang data itu tidak akan masuk dalam dari buku kumpulan untuk kedokteran di mana ekstrak ini atau bahan ini nanti dia apakah mempunyai data farmakologi dengan dosis berapa, pasti tidak akan sampai ke situ. Ini adalah fase-fase penting dalam kerja obat secara umum ya. Secara umum kita sampaikan bahwa kalau tidak sediaan padat atau sediaan cair seperti larutan, seperti suspensi, seperti emulsi pada waktu kita minum, maka pada saat peroral ini maka dia akan mengalami beberapa fase ya. Atau kalau kita bilang ada ADME ya, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresia. Nah sebelum diabsorpsi itu adalah fase farmasetik. Fase farmasetik itu adalah fase di mana bentuk sediaan nanti dia mampu melepaskan zat aktifnya, terlarut dan siap diabsorpsi. Itu adalah fase farmasetik. Nah secara umum teorinya mengatakan bahwa
di dalam fase farmasetik ini ada poin-poin penting ya agar obat bisa diabsorpsi, yaitu adalah dia harus larut, kemudian dia mempunyai permeabilitas yang tinggi, dan bentuknya tidak terion ya. Untuk yang tidak terion ini berarti bentuknya ada lipofil ya, dia nanti akan bisa diabsorpsi di dalam usus atau di dalam tubuh. Kemudian parameter yang lainnya adalah pengaruh enzim di dalam pencernaan juga bisa merusak obatnya, ataupun dari pH lambung ya yang sangat asam itu nanti juga akan bisa merusak dari obatnya atau ekstraknya. Jadi harus hati-hati seperti itu. Nah, penurunan bioavailabilitas dari tahap sebelum diabsorpsi ini masih berlanjut ya setelah diabsorpsi, maka obat akan masuk dalam pembuluh darah ya, pembuluh darah, kemudian nanti ada yang terikat oleh protein plasma, tapi sifatnya ada reversible ya di sini, ataupun nanti dia langsung diekspresikan. Ya, jadi sebelum berikatan dengan reseptor, dia sudah diekspresikan, atau juga ternyata protein plasma, ataupun dia mengalami metabolisme dulu. Nah, umumnya untuk obat-obat yang pen oral, dan dia adalah bentuknya adalah diabsorpsi dan masuk dalam vena porte, maka semua obat akan mengalami bypass metabolisme sebelum dia berikatan dengan reseptor. Nah, sebelum dia berikatan dengan reseptor, kalau dia mengalami bypass metabolisme, jadi nanti kadar obatnya juga akan turun. Jadi ada penurunan sebelum diabsorpsi dan ada penurunan setelah diabsorpsi. Nah, ini data-data ini nanti penting ya. Penting dilakukan apabila kita ingin merancang suatu sediaan. Nah, untuk sodia sintetis atau isolat ada datanya lengkap. Nah, bagaimana dengan ekstrak? Sehingga kalau dengan ekstrak, kendalanya adalah kita tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau nanti dalam bentuk fase farmasetik tadi. Mana bang? Gimana bang? Jam berapa? Ini? Jam berapa pulang? Kalau kita menggunakan penyaring yang 95%, ya mau perkosakan dong banyak dia lebih profil. Jadi bahan itu setidaknya dia ada larut dalam air. Tetapi kalau kita pakai yang 95%, alkohol sudah bisa bisa keluar, bisa keluar. Tapi semakin besar 95%, maka semakin banyak sifat liquiditasnya dia lebih. Sampai jam berapa? Dalam air. Ini penting. Pengaruh juga apakah obat nanti bisa itu nanti cukup dalam bagaimana? Kecuali kalau nanti ya apakah registrasi atau tidak tidak batas ya. Tapi hati-hati perawatan. Kemudian faktor yang mempengaruhi bioimunitas seperti yang tadi kita bilang, persediaan ya. Tentunya nanti kalau tablet granul dan bentuknya yang lebih partikel halus ya, tentunya pada waktu diabsorpsi akan berbeda-beda ya. Kalau tablet ya dia tidak bisa langsung, atau kapsul tidak bisa langsung diabsorpsi, tapi dia nanti harus melalui hancur dulu ya, hancur menjadi granul atau agregat, itu pun belum bisa diabsorpsi ya, karena paling banyak belum bisa. Baru dia mengalami deagregasi, terlarut partikel halus, dia lepas baru dia diabsorpsi secara umum. Nah, apakah tablet langsung bisa diabsorpsi? Ya bisa, kan ada sedikit yang di lapisan luar tablet dia bisa, tapi dia belum optimum, ya. Belum semuanya lepas. Granul juga belum semuanya, walaupun ada sedikit yang disolusi. Tapi yang secara umum, yang banyak penentunya adalah dia harus menjadi partikel halus dulu untuk bisa diabsorpsi. Sehingga dengan demikian, faktor bentuk sediaan nanti juga akan menentukan terhadap kemampuan obat itu nanti berefek kepada dia. Nah, eksipien, bahan pembantu juga akan menentukan sekali. Sehingga kalau kita bicara tablet parastamol dengan parastamol di sifat mana efeknya? Ya tentunya kita mesti buat cepat dari tablet parastamol. Karena parastamol sendiri ada sukar larut dalam air sehingga dia nanti akan susah diabsorpsi. Nah, itulah kunci dari eksipien atau bahan tambahan bagaimana merancang agar yang tidak bisa diabsorpsi karena tidak bisa larut bisa ditambahkan bahan tambahan atau kita berikan metode lain agar nanti kelarutan dari bahan aktifnya bisa naik. Kemudian yang kedua mengenai faktor fisiokimia, ada banyak, ada ukuran partikel, kelarutan dan macam-macam. Tadi sudah saya sampaikan. Intinya data ini yang sangat lengkap ini hanya bisa kita dapatkan di dalam isolat. Nah, kalau isolat apa datanya?
ekstrak pun yang datanya ada susah, karena ekstrak dalam bentuk cair kita nggak akan susah mendapatkan, ya, ukuran partikel juga tidak mungkin, polimorfi juga tidak akan mungkin datanya, kemudian pKa ya jelas kita tidak mungkin, sehingga sedikit banyak yang kita bisa lihat adalah kelarutannya bagaimana dan koefisien partisinya. Itu pun datanya tidak exactly ya, karena apa? Karena pelarut etanol dan 96 dan 70 juga kadang-kadang ambigu, apakah ini polar atau non polar atau polar sekali atau sedikit polar, kita susah. Ya kadang-kadang kelarutannya bagaimana gitu. Ya logika kita kalau 70% ya dia larut dalam air. Ada tadi kita bilang di situ masih banyak mengandung lipid. Ya, ada resin atau lipid lah yang tersalin dalam ekstrak, itu sebenarnya tidak larut. Jika kita kalau mau ekstrak ini mudah larut loh, ya belum tentu. Karena di situ ada bahan yang lainnya yang tersalin. Nah, data-data inilah yang bisa menyebabkan hanya kalau pakai etanol pasti ada bahan yang bersifat lipid, itu berarti apa? Dia ada sedikit yang lipofitas, tapi intinya dia pelarutan dalam airnya adalah bagus. Kenapa? Karena kita menggunakan etanol yang 70%. 96 gimana? Ya 96 juga kita bisa anggap bagus. Karena apa? Karena alkohol dianggap juga polar. Gitu. Jadi seperti itu tidak bisa menjadi jawaban exactly, tapi kita harus menggunakan data itu. Berarti 70 dengan 96 kita anggap dia bisa campur dengan air, dia bisa larut dengan air. Sehingga koefisien partisinya dianggap koefisien partisinya dia adalah kecil ya. Kecil artinya berarti sifat lipofitasnya dia kecil dibandingkan dengan sifat yang hidrofil. Yang ini yang juga sering kita sampaikan bahwa seorang formulator tadi hubungannya dengan tadi kelautan ya. Itu kalau sintetis kita jelas ya, kita bisa menggunakan BCS ya. Jadi yang kelas 1, 2, dan 3, 4 ini kita bisa menggambarkan kelarutan masing-masing dari obatnya ya. Dimana kelas 1 mudah larut air yang lipofitasnya tinggi, kalau yang formula 2 dia suka larut dalam air tapi kinerjanya bagus, dan seterusnya. Nah, ada kapopil, ada diclofenac, ada piroxicam, itu jelas sintetis semua. Nah pertanyaannya tidak ada ekstrak itu masuk dalam BCS apa, tidak ada. Sehingga tadi saya bilang, ya sudah kalau 96, 76 atau 70 kita anggap dia kalau 70 dia kelautan dan airnya lebih bagus ya dibandingkan dengan yang 96. Walaupun 96 juga kita anggap dia juga bagus larut dalam air ya. Dan lipofitasnya sangat kecil sekali. Sehingga kita hanya menganggap ya kita menyimpulkan sendiri walaupun di situ masih ada mengandung sifat lipidnya. Jadi nanti hati-hati antara tanaman daun, antara batang, antara akar itu nanti akan berbeda kandungan resin dan kandungan lipidnya. Antara buah itu juga biji itu berbeda-beda. Sehingga perlu hati-hati. Satu macam tanaman tapi pengambilannya di tempat bagian organ yang berbeda dan berbeda. Misalnya tanaman mangga, saya ambil bijinya, saya ambil buahnya, juga saya ambil daunnya, saya ambil akarnya, sambil ambil batangnya, itu nanti kandungan misalnya alkaloidnya juga akan berbeda dan pengotorannya pun berbeda. Sebagai contoh misalnya kita biji dengan kita ambil dari daunnya atau punya kalau biji lipidnya lebih banyak daripada dengan daunnya. Nah hal-hal seperti itu harus berbeda cara penanganannya. Ya. Yaitu bagaimana ekstrak yang sangat kompleks nanti betul-betul Anda harus mencari sama-sama tumbuhan tapi bagian yang diambil berbeda, maka cemarannya atau zat balasnya kandungannya sama tapi kadarnya akan berbeda. Dan itu harus ada. Kemudian faktor fisiologi ini berkaitan dengan kita tadi ya, ada ikatan protein plasma, ada metabolisme gitu ya. Dan ini penting sekali Anda lakukan ya untuk sediaan yang sintetis ya. Kenapa? Karena obat itu sebelum berikatan dengan reseptor, sebelum dia nanti memberikan efek, obat sudah mengalami fase metabolisme dulu tadi saya bilang. Jadi secara konvensional, kalau obat diabsorpsi di usus atau lambung, di mana dia diabsorpsinya di usus atau lambung, pasti dia mengalami fase metabolisme. Kenapa? Karena itu dia diabsorpsi masuk dalam vena porte. Kalau sudah masuk vena porte, berarti dia nanti pasti melalui fase metabolisme. Nah, ekstrak bagaimana? Sama. Ekstrak juga sama. Jadi ekstrak itu nanti setelah ada persediaan, kalau nanti dia diabsorpsi, kalau dia masuk vena porte, ya berarti dia masih melalui fase metabolisme. Kalau dia tidak melalui vena porte, ya berarti nanti dia tidak melalui fase metabolisme. Jadi ini hati-hati sehingga apa? Sehingga kondisi bioaktivitas dari bahan sintetis dan ekstrak hampir sama. Semuanya tidak mungkin 100%, apalagi ekstrak.
Yang tadi dosisnya kecil, kadang-kadang minumnya banyak sekali, akibatnya nanti kemampuan absorpsinya juga terbatas, sehingga yang masuk ke dalam reseptor juga kecil sekali, sehingga prioritasnya lebih kecil dibandingkan kalau sediaan yang sintetis atau isolat. Nah, kalau sediaan topikal bagaimana permasalahannya ya? Nanti mungkin banyak sekali sediaan krim, gel, emulgel. Nah, ini kasus yang menarik. Teman-teman yang S1 ataupun S2 kebanyakan yang digunakan adalah sediaan yang ini. Yang topikal, kalau nggak krim, gel, emulgel kadang-kadang S1, 2, tapi yang baik ada krim dan gel. Itu dua-duanya itu terus pakai itu. Bahan aktifnya kadang-kadang ya kita pakai yang lainnya. Jadi tanamannya berbeda tapi sediaannya ya cuma krim dan gel. Kadang-kadang emulgel muncul. Nah, ini yang paling banyak muncul dari gerakan trennya seperti ini. Nah, yang perlu saya sampaikan karena banyak tren di situ, apa yang perlu Anda cermati ya kita kembali ke konsep dulu ya. Bahwa kalau topikal itu berarti dia masuk ke dalam kulit ya. Dan kulit yang dioleskan pun terbatas ya. Sehingga usahakan kalau Anda akan merancang suatu sediaan yang dari topikal, kata kunci yang pertama adalah dia harus poten. Harus poten. Ya, harus poten. Karena berkaitan dengan apa tadi? Bahwa kulit kita itu yang paling banyak stratum corneum. Yang dioleskan hanya terbatas luasnya. Ya nanti kalau dengan seperti itu, maka bagaimana caranya biar nanti berefek dengan bagus, ya kita harus mencari obat-obat yang potennya tinggi sekali. Ya. Dan itu nanti penentunya di stratum corneum. Nah, stratum corneum sifatnya lipofil gitu ya. Jadi kalau Anda nanti pilih krim, atau pilih gel, atau emulgel, kenapa kok Anda pilih salah satu bentuk ini? Ya tentunya nanti formulanya akan berbeda. Kalau krim, ya tentunya sudah ada minyak di situ, Anda tidak perlu membutuhkan enhancer untuk menghilangkan peran dari stratum corneum. Nah, formulanya nanti akan berbeda. Seandainya sediaannya bukan krim tapi gel. Karena gel tidak ada minyaknya karena berbasis air, maka di situ harus ada bahan formula yang berfungsi sebagai enhancer. Untuk apa? Untuk merusak ataupun meningkatkan permeabilitas obatnya menerobos stratum corneum. Jadi konsep dasarnya adalah bagaimana pengaruh stratum corneum itu harus kita hilangkan. Karena penetrasi obat yang kulit ada 3 ya, melalui stratum corneum, melalui kelenjar kulit, melalui kelenjar minyak. Yang paling banyak adalah melalui stratum corneum. Jadi harus dipegang dulu. Nah, konsep ini adalah untuk pengantaran transdermal yang namanya topikal ya. Transdermal itu artinya dia hanya sampai di dermal, di dermisnya. Jadi kulit kita kan ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis. Sehingga obat yang akan dilakukan topikal ini harus sampai maksimal di dermisnya. Tidak boleh sampai di hipodermis yang secara dominan. Kalau sampai hipodermis, dia masuk ke pembuluh darah, maka dia adalah sistemik. Jadi kalau topikal tidak boleh sistemik. Itu kuncinya ya. Sehingga nanti kalau seperti ini, bagaimana menggunakan topikal? Satu tadi kunci saya, harus poten. Kenapa poten? Ya karena apa? Karena dosis itu nanti hanya menempel pada luas permukaan kulit yang terbatas. Kalau terbatas seperti itu, ya berarti nanti harus yang poten. Sehingga nanti kalau Bapak-Ibu sekalian menggunakan bahan alam ekstrak, kalau ada misalnya sebagai antibakteri atau antioksidan, kok potensinya atau kadarnya itu sebagai antibakteri di atas 10%, lebih baik tinggalkan. Ada dosen penguji memberikan toleritas maksimal 15, di atas itu harus tinggalkan. Artinya apa? Cari bahan yang lain, tanaman yang lain yang lebih poten. Akan lebih bagus lagi dalam teknik formulasi apabila di bawah 5%. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena untuk dia penetrasi area kulit itu terbatas kecil sekali. Nah, itu yang paling penting untuk pengantaran transdermal. Yang kedua, PM-nya di bawah 1000. Ya. Nah, data-data ini kadang-kadang tidak kita dapatkan untuk ekstrak. Kenapa ya di dalam ekstrak kita kan tidak tahu struktur molekulnya. Kalau paracetamol tahu struktur molekulnya, BM-nya berapa mesti tahu. Tapi kalau ekstrak tidak tahu, makanya saya bilang hati-hati untuk ekstrak. Maka kata kuncinya paling tidak minimal biar dia penetrasi bagus ya salah satunya poten saja lah buatnya. Karena kita tidak tahu BM-nya berapa. Itu pun kita hanya mengira-ngira saja sehingga kalau bisa untuk mewakili itu agar penetrasinya bagus ya sudahlah. Kalau bisa tadi saya bilang poten saja. Semakin dia poten nanti akan bagus untuk proses delivery-nya dia menembus ke dalam
stratum korneum. Nah, kesimpulannya dari ini adalah apa? Bahwa konsep sistem pengantaran itu, kalau kita bicarakan di sini ya, itu nanti secara konvensional akan menurunkan banyak bioaktivitas. Kenapa tadi? Tadi sudah saya bilang di fase-fase farmaseutik ya, fase-fase obat kerja obat, baik peroral maupun topikal. Kalau kita menggunakan konsep konvensional, sistem pengantaran konvensional, maka pada akhirnya nanti tetap akan menggunakan bioaktivitas. Nah, strateginya ya, sebelum absorpsi juga turun, setelah absorpsi pun juga turun ya. Maka strategi formulasinya adalah bagaimana kita mengembangkan sistem pengantaran obat yang terbaru. Maksudnya begini, sistem pengantaran itu apa toh? Ya, tadi saya bilang sediaan itu adalah pengantaran. Misalnya tadi pertanyaan Mas Yoga tadi, dibuat krim, ada ekstrak, dibuat krim. Itu kendaraannya yang mengantarkan itu krimnya itu loh, basis krimnya itu adalah sebagai sistem pengantaran. Itu masih konvensional. Nah, agar supaya tidak konvensional, misalnya tablet, kita buat tablet. Tablet apa? Ya itu tadi sediaannya kita tambahkan laktosa, amilum, itu adalah konvensional. Kalau kita minum, tadi kita bilang pasti itu nanti menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya penurunan bioaktivitasnya. Kalau sediaan gel, gimana cara tidak menurunkan bioaktivitas? Ya kita nanti tidak menggunakan sistem pengantaran yang apa? Yang konvensional. Nanti bisa kita menggunakan teknik-teknik dengan memperbarui sistem pengantaran obat. Nah, penelitian yang sekarang kebanyakan adalah kita mengembangkan sistem pengantaran obat yang tidak konvensional lagi. Itu yang akan kita bicarakan nanti di depan. Nah, tapi dalam trennya kakak tingkat masih banyak yang hanya tetap konvensional, tapi melakukan langkah-langkah dengan pengembangan, dengan optimasi dan macam-macam. Apakah boleh apa tidak? Ya boleh, nggak apa-apa. Maksud saya, yang sekarang baru ngetren itu adalah tidak mencari obat yang baru, tidak mencari ekstrak tanaman yang baru, tetapi adalah mencari sistem pengantaran di mana ekstraknya sama tetapi mengantarkan lebih optimum lagi. Dengan apa? Dengan merubah sistem pengantaran konvensional. Sekarang yang baru ngetren seperti itu. Jadi kita merubah sistem pengantaran yang ada menjadi yang lebih bagus lagi agar meminimalkan penurunan bioavailability dengan konsep-konsep parameter yang menurunkan di fase-fase tadi ya, di fase-fase peroral maupun di dalam sediaan fase-fase topikal. Itu yang baru ngetren sekarang. Nah, masalah nanti Bapak Ibu sekalian yang mini formulasi mau mengembangkan itu ya monggo. Yang jelas sudah saya buka, boleh menggunakan yang tetap konvensional tapi dimodifikasi dengan optimasi, kemudian dengan metode yang berbeda, ataupun dengan metode yang berbeda dengan menggunakan sistem pengantaran yang beda. Ini perlu saya sampaikan sehingga nanti bagi teman-teman yang membaca jurnal atau mau mengembangkan lebih lanjut, ini lebih menarik, terutama nanti buat teman-teman yang dari dosen bisa menyampaikan ke mahasiswanya konsep keterbaruan dari sistem pengembangan pengantaran obat. Nah, dalam meningkatkan ini pengantaran apa yang sekarang baru ngetren, yaitu pemanfaatan konsep nanoteknologi. Jadi konsep nanoteknologi nanti menjadi sistem pengantaran obat baru untuk produk bahan alam. Sekarang banyak sekali yang digunakan seperti ini. Nanti bisa Anda baca saja ya. Nah, konsep-konsep nano ini nanti akan saya sampaikan nanti di dalam minggu depan ya, sekaligus mengenai overview terhadap beberapa jurnal atau terhadap penelitian dari Bapak Ibu sekalian yang tadi apa saja yang perlu Anda cermati, apa saja yang perlu Anda bisa kembangkan terhadap penelitian sebelumnya sehingga tidak terjadi plagiasi, juga ada keterbaruan yang baru dan juga Anda bisa mengetahui konsep di dalam sistem pengantaran keterbaruan dengan menggunakan konsep teknologi. Nah, apakah kakak tingkat ada yang melakukan itu? Sudah banyak ya bimbingan kita. Ada yang menggunakan konsep dengan menggunakan fitosom ya. Kemudian ada yang menggunakan transfersom. Ada juga yang menggunakan konsep SNAP ya, nanoemulsi. Ada juga yang menggunakan konsep nanopartikel ya. Nah, teman-teman yang dari Kudus itu yang 8 dosen semua itu, kita nggak tahu dulu itu dia farmakologi, tapi tahu-tahu dia langsung menggunakan formulasi terhadap teknologi nano ya. Monggo kalau itu nanti Anda baca kenapa menariknya seperti itu dan kenapa jadi tren seperti itu, nanti bisa Anda lanjutkan, bisa Anda baca lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu sekalian mengenai teknik informasi dan teknologi terbarukan terhadap strategi
untuk meminimalkan konsep obat-obat yang selama ini bioafinitasnya adalah konten. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu masih dengan saya ini? Ini mau hujan Bapak Ibu sekalian ya, mendung sekali. Mudah-mudahan nanti ada hujan dan petir, jadi tidak usah malam mingguan Bapak Ibu sekalian. Jadi di rumah saja nonton TV gitu ya, sambil membaca TSBA ya, teknologi sediaan dan alam. Halo Bapak Ibu sekalian, ada komentar? Bapak Ibu sekalian masih dengan saya ini atau sudah tidur semua? Masih Pak. Masih Pak. Oh, Masih. Ya, ada komentar, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya ke Mbak Koti. Halo Mbak Koti. Hadir Pak. Oh, hadir. Saya mau tanya Mbak Koti. Mbak Koti, karena teman-teman tidak ada yang komentar ya, saya mau tanya. Anda mewakili dari teman-teman. Mbak Koti ada pertanyaan nggak? Kalau untuk sementara ini masih belum ada Pak. Alhamdulillah tidak ada. Karena Anda mewakili teman-temannya berarti tidak ada gitu ya. Jadi kalau tidak ada saya anggap Anda paham lah. Tapi jangan-jangan ini karena sudah mau mendekati maghrib ya, Anda sudah persiapan untuk nanti malam, sudah mau mandi, sudah mempersiapkan segala halnya ya, mungkin sudah tidak fokus lagi. Tapi tidak apa-apa nanti kalau misalnya ada sesuatu yang masih Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bisa kita diskusikan ya minggu depan ya. Minggu depan ya Mbak, nah, catasnya minggu depan ya? Iya Pak, benar. Dan nanti minggu depan gini, pertemuan yang ketiga saya konsepnya yang terbarukan tadi, terus kemudian nanti langsung kita ujian, saya berikan waktunya nanti off dulu sebentar, kemudian nanti kita akan ujian ya. Akan ujian dengan bahan-bahan materi yang sudah kita sampaikan. Setuju ya Mbak ya? Setuju Pak. Nah, setuju Pak, ya. permisi sebelumnya. Iya. Boleh saya minta file materinya Pak? Oh boleh, wong sudah bayar. Anda kan sudah bayar Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Oh sudah lah, iya kalau bayar sudah. Pertanyaannya yang diam itu katanya belum bayar loh. Coba saya mau tanya, Mbak Yulia sudah bayar belum? Sudah Pak. Oh sudah, nanti boleh dapat materinya. Mas Yogi, ya Yogi. Mas Yofi, oh lunga ini Mas Yofi. Ya, halo Pak. Kamu udah bayar belum? Sudah Pak. Oh berarti nanti dapat materi dari Mbak Daniana ya, apa? Ismania ya. Makasih Mbak Pak. Fitri, Mbak Fitri, Iya Pak. kamu sudah bayar belum? Sudah Pak. Oh sudah, oke nanti dikasih materinya. Mewakili yang terakhir Mbak Maria, Iya Pak. kamu udah bayar belum? Sudah Pak. Ah sudah, oke. Baik, nanti materinya saya kirimkan ke Mbak Desmana Mei ya. Ya Mbak Desmana ya. Siap Nanti Pak. tak di WA saja, nanti dari materi itu nanti ada kasihan ke teman-teman. Itu ya. Siap Pak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terakhir pertanyaan terakhir, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Ini pas hujan lebat juga punya saya ini, sangat lebat sekali, sangat mendung sekali. Mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan atau acara Bapak Ibu sekalian nanti malam minggu ya. Selamat bermalam minggu. Salam buat Mas dan Mbaknya dari Pak Ilham ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu acara untuk persiapan nanti malam minggu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas semuanya, atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya lihat ya. Iya, Ketemu Pak. ya, saya lihat ya. Kita ketemu di depan ya. Ya, siap Pak. Oke, makasih. Sama-sama. Iya Pak.